Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi D3 Administrasi Perpajakan. Perkenalkan, nama saya Ignatia Valentina Nebaho dengan NIM 212600032. Dan saya Khaira Novira dengan NIM 212600034. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas itu apa sih? Nah, jika ingin tahu apa itu bisnis model kanvas, mari kita simak video selanjutnya. Nah, jadi bisnis model kanvas adalah strategi manajemen untuk membantu merancang perencanaan bisnis suatu perusahaan. Bisnis model kanvas dilakukan untuk mengetahui perkembangan bisnis yang dijalani dan membantu pemilik bisnis untuk melihat peluang agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Bisnis model kanvas ini memiliki 9 elemen yang harus diperhatikan. Mari kita simak bersama-sama. Dari 9 elemen bisnis model kanvas, yang pertama yang akan saya bahas adalah customer segments. Target pasar warkop santai ditujukan kepada masyarakat yang memiliki kriteria yang pertama pelajar atau mahasiswa yang mencari makan siang setelah aktivitas sekolah atau kuliah berakhir. Yang kedua pekerja yang mencari makan siang sekaligus tempat untuk istirahat. Yang ketiga keluarga yang mencari tempat makan yang enak, nyaman, dan terjangkau. Dan yang terakhir komunitas anak muda lainnya yang datang untuk mencari tempat makan atau mengadakan acara reuni. Yang kedua adalah value proposition. Hal ini berkaitan dengan keunggulan atau kekuatan yang menjadi pembeda dengan bisnis lain, seperti warkop santai menawarkan berbagai jenis makanan dan minuman. Yang kedua, kemasan food grade, yang merupakan kemasan yang tidak mengandung zat kimia berbahaya sehingga aman untuk menjadi wadah makanan. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Yang keempat, halal dan higienis agar dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, melayani pesanan makan di tempat atau dine-in. Ketiga ada channels. Channels ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar pelanggan dapat mengetahui produk yang ditawarkan. Channels pada warkop santai adalah yang pertama melalui media sosial. Warkop santai memiliki media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua flyer. Flyer ini dibuat untuk mempromosikan produk. Yang keempat adalah customer relationship. Hal ini merupakan cara untuk selalu connect dengan pelanggan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk. Seperti yang pertama, melakukan potongan harga di hari besar, online maupun offline. Yang kedua, promosi khusus melalui pesanan online. Dan yang ketiga, pelayanan yang ramah melalui penjualan langsung. Lalu yang kelima ada revenue streams. Revenue streams ini merupakan pendapatan yang diterima oleh sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. Nah, sumber utama pendapatan yang diterima oleh warkop santai ini yang pertama adalah melalui penjualan makanan dan minuman baik secara online maupun offline. Yang kedua, pendapatan dari sewa mainan biliar. Yang keenam adalah key resources. Hal ini merupakan aset yang signifikan untuk menjalankan sebuah kegiatan bisnis. Seperti sumber daya utama yang dibutuhkan warkop santai untuk beroperasi adalah peralatan masak yang praktis, pekerja yang berpengalaman dan kompeten untuk mengolah makanan dan minuman. Dan warkop santai juga dibangun di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Lalu yang ketujuh ada key activities. Key activities merupakan kunci yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan perkembangan suatu perusahaan. Key activities pada warkop santai ini adalah yang pertama, melakukan pembelian bahan baku yang berkualitas tinggi untuk pembuatan makanan dan minuman. Yang kedua, membuat bumbu yang bersifat rasa nikmat dan memiliki khas tersendiri. Lalu yang ketiga, melakukan promosi produk. 8 adalah key partnership. Hal ini merupakan hubungan yang dikembangkan oleh perusahaan dengan organisasi atau individu lainnya yang memungkinkan bisnis untuk berjalan dengan lancar. Warkop santai memiliki hubungan yang bagus dengan sejumlah pihak untuk melancarkan proses penjualan, yaitu supplier bahan baku, marketplace atau GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Yang terakhir adalah cost structures. Cost structure merupakan biaya yang harus ditanggung atau dikeluarkan oleh perusahaan saat menjalankan kegiatan bisnis. Biaya yang dikeluarkan oleh warkop santai ini adalah pengeluaran untuk bahan baku, untuk biaya alat masak, biaya utilitas, dan gaji karyawan. Baiklah, kita telah mendengar 9 elemen penting yang terdapat pada bisnis model kanvas. Dan dapat disimpulkan bahwa bisnis model kanvas ini menjadi strategi yang penting loh bagi seorang pembisnis, karena pembisnis akan mengetahui perjalanan bisnis yang akan dijalaninya dan membantu bisnis
untuk melihat peluang agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen berbeda dan saling berkaitan untuk mencapai model bisnis yang sukses. Dengan adanya bisnis model kanvas ini, Workshop Santai dapat menyusun perencanaan bisnis dan memperjelas fokus bisnis yang akan dituju. Sekian hasil penjabaran kami tentang bisnis model kanvas yang kami realisasikan pada Workshop Santai. Semoga dengan adanya video ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.